Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Paroki Santo Yohanes. Kita lihat di sebelah kiri dan kanan kita, mungkin ini adalah kali kedua di masa pandemi, gereja ini cukup penuh umatnya. 2 tahun terakhir ulang tahun paroki ya penuh, sekarang kembali sedikit penuh. Maka lihatlah di kiri kanan Anda dan ucapkanlah selamat pagi dan selamat ulang tahun. Lihat mukanya di balik masker, ada siapakah dia? Jangan-jangan kita melihat dia adalah dia, ternyata bukan si dia. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan ulang tahun paroki yang kedua. Setiap kali merayakan kelahiran, itu kita selalu dibayang-bayangi dengan hari akhir. Yang lahir selalu dibayangi dengan yang akhir. Sukacita akan yang lahir selalu dibayang-bayangi dengan siapa yang akan berakhir. Selalu seakan-akan berlomba berkejar-kejaran. Hari ini Gereja Santo Yohanes Pembaptis merayakan hari kelahirannya sebagai paroki. Tahun ini berusia kedua. Perayaan kelahiran paroki dirayakan setiap 29 Agustus dan kita akan merayakannya setiap tahun. Hari, tanggal yang bertepatan dengan perayaan hari akhir wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita merayakan kelahiran, tetapi di balik kelahiran paroki ini ada hari akhir wafatnya Santo Yohanes yang juga dirayakan pada tanggal ini, dipenggal, disajikan di atas sebuah talam. Sebagaimana hari akhir wafatnya Santo Yohanes ternyata menjadi pondasi hidup spiritualitas bagi mereka semua yang menggunakan namanya sebagai nama baptis atau nama gereja kita juga. Pun hari akhir wafatnya Yesus di kayu salib ternyata menjadi pondasi yang kuat bagi setiap jiwa yang baru lahir dan menyemarakan muka bumi ini di sepanjang masa. Tahun 1990-an, saya SD sampai SMP. Teknologi telepon itu mulai berkembang. Mungkin kita masih ingat di rumah kita punya telepon kabel, di jalan ada telepon koin, berkembang ada telepon kartu. Di pinggiran ada wartel, warung telepon. Tahun 2000-an, saya SMA hingga kuliah, telepon berubah menjadi bisa digenggam di tangan. Dari yang ukurannya besar hingga ukurannya kecil, bisa dilipat, bentuknya aneh-aneh, layarnya mulai berwarna. Dari yang tadinya pakai antena, mulai tidak ada antena. Telepon bukan hanya sekedar untuk bercakap-cakap, sudah bisa dipakai untuk bermain game, bermain ular-ularan, atau bermain Tetris. Berkembang lagi tahun 2000-an bisa dipakai untuk memfoto, ada kamera dan bisa untuk menyimpan data. 10 tahun berikutnya, 2010, telepon bisa digunakan untuk membuka email, membuka internet, bisa mulai bermedia sosial. Tahun 2020-an, telepon sudah menjadi seperti yang sekarang kita miliki. Tipis, tidak ada antena, bentuknya semakin simple, bentuknya menjadi semakin sederhana, tetapi kemampuannya beraneka ragam. Bisa kita bayangkan benda setipis itu, lalu kita bertanya dalam hati, 20 tahun yang lalu, adakah yang bisa membayangkan bahwa telepon itu akan seperti sekarang ini? Bisa motret, bisa menyimpan catatan, bisa membuat film, bisa berkirim surat, berkirim dokumen, berkirim foto, berkirim suara, berkirim video. Telepon bisa menampilkan peta rute jalanan dari sini mau ke Cirebon, langsung ditunjukin. Bisa merekam kegiatan fisik kita yang sedang berolahraga, detak jantung, berapa kilometer, berapa kalori yang sudah terbakar. Handphone, telepon ini bisa dipakai untuk pertemuan virtual. Ada pertemuan.
bulan keluarga secara Zoom meeting, wah Mas Toro kirim link, tinggal diklik, wah ketemu. Bisa rosario bersama, bisa untuk nonton film, bisa order makanan, klik makanan datang ke rumah, bisa pesan tiket kereta, tiket pesawat, nonton bioskop. Telepon bisa dipakai untuk melihat misa streaming hari ini. Telepon. Tidak terbayangkan, adakah kita 20 tahun yang lalu pernah membayangkan bahwa telepon itu akan menjadi seperti ini? Tidak terbayangkan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang bisakah kita membayangkan dalam 20 tahun ke belakang alat ini bisa menjadi seperti apa sekarang? Lalu kira-kira 10-20 tahun ke depan alat ini akan menjadi apa? Kalau dalam 20 tahun saja sudah seperti ini, kira-kira 20 tahun ke depan akan menjadi seperti apa? Benda tipis ini mungkin dia bisa dipakai untuk pindah ke lain dimensi mungkin, atau mungkin bisa apa? Akan menjadi seperti apa kira-kira perkembangan zaman di depan? Mungkin kita tidak bisa membayangkannya. Nah, kalau kita saja sebagai orang tua tidak bisa membayangkan akan seperti apa kemajuan di 20 tahun ke depan, lalu bagaimana kita ini bisa memberikan tanda petik bekal untuk anak-anak kita? Kita hanya bisa bertanya dalam hati, bekal yang mana yang harus saya berikan? Jangan-jangan bekal yang ingin saya berikan itu sebenarnya sudah usang dan tidak ada gunanya untuk anak-anak kita di masa yang mendatang. Orang kita sekedar membayangkan masa depan saja kita tidak mampu, terus bagaimana kita mau memberikan bekal ke anak-anak kita untuk dia siap menghadapi masa depannya? Kadang kita sebagai orang tua kekeh, ini adalah bekal yang terbaik untuk kamu anakku. Padahal bisa jadi yang kita usulkan adalah bekal yang tidak dia butuhkan di masa depan. Bapak dan Ibu yang terkasih, tahun demi tahun berganti, perkembangan demi perkembangan bermunculan, masalah dan tantangan tidak pernah mati. Pun demikian dalam kehidupan menggereja, kehidupan beriman, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kehidupan bersaudara. 2 tahun lalu paroki berdiri. Tahun lalu kita merayakan ulang tahun paroki yang pertama, sekarang yang kedua, dan terus menerus di tahun-tahun yang ke depan, ketiga, keempat, kelima, keenam. 5 tahun yang lalu tidak ada yang membayangkan Ciamis menjadi paroki. Sekarang ulang tahun yang kedua sebagai paroki. Tidak ada yang bisa membayangkan umat Katolik di Stasi Ciamis yang jumlah umatnya hanya 200-an jiwa, itu sudah termasuk lansia dan bayi, gereja yang umatnya paling sedikit sekeuskupan Bandung. Kalau kita masih ingat 5-10 tahun yang lalu, kolekte setiap hari Minggu itu hanya 400.000. Sebulan kolektenya hanya 1,6 juta. Mentok cuma 2 juta satu bulan. Tidak pernah terbayangkan umat yang sedikit dengan kemampuan finansial yang seperti ini bisa menjadi paroki. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana kalau kita ingat 5, 6, 10 tahun yang lalu, bagaimana rapat pengurus gereja di Ciamis isinya itu suka gontok-gontokan, suka adu mulut, sikut-sikutan. Bagaimana mungkin umat yang seperti ini kok mau jadi paroki? Siapa yang bisa menyangka gereja kecil kita ini bisa pasang AC misalnya, pada pakai jaket ya kan, kedinginan, nggak kebayang. Wih, gereja kita pakai AC. Siapa yang bisa membayangkan stasi kecil kita ini menjadi paroki? Tidak ada yang bisa menyangka. Siapa yang bisa membayangkan dalam beberapa tahun terakhir kita kerap diapresiasi banyak masyarakat atas sesuatu yang baik yang kita kerjakan di sini. Masuk media, masuk koran, masuk TV. Siapa yang bisa membayangkan misalnya seorang ibu Pupui gitu ya, Bu Nining masuk TV gitu kan, Alfred, Nene, Silvani masuk TV, orang di kampung Ciamis diwawancara. Tidak ada yang bisa membayangkan.
Itu sama persis juga dengan hal yang mengagetkan, yang juga mengecewakan, yang tidak pernah dibayangkan. Gereja pernah berduka cita di daerah Priangan. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana dulu di Tasikmalaya hendak memberikan bekal hadiah gereja yang baru untuk umat. 1994 dibangun, Juli 1996 gereja selesai dibangun, diberkati oleh Monsinyur Alexander. Desember yang sudah dibangun, kerusuhan, dibakar rata lagi dengan tanah. Tidak ada yang bisa membayangkan. Bapak dan Ibu yang terkasih, seperti bayang-bayang kemajuan zaman dan teknologi yang kita masuki, pun demikian dengan gereja kita. Tidak mudah untuk membayangkannya apa yang akan terjadi. Hari ini kita baru ulang tahun kedua. Bisa kita bandingkan dengan Tasikmalaya, Romo Abi, pastor parokinya, ulang tahun yang ke-74. Masih panjang perjalanan anak yang baru lahir 2 tahun untuk bisa sampai ke mimpi-mimpi yang indah di usia senja 74 seperti Tasikmalaya. Maka di tengah-tengah perkembangan dan tantangan yang ada, kira-kira akan menjadi apa 20 tahun ke depan gereja kita ini? Bekal apa yang mau kita siapkan untuk umat kita di 20 tahun ke depan? Pondasi iman apa yang mau kita tanamkan agar gereja kita tetap kokoh, berkembang, mekar, dan terus berbuah? Yang bisa kita jawab adalah lewat tindakan kita sehari-hari yang menjadi modal awal untuk ke depan. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus terkesan sangat arogan. Ketika ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang murid-muridnya yang tidak menghormati tradisi para tua-tua, makan makanan mereka dengan tangan yang najis, tangan yang belum dibasuh, Yesus terkesan justru malah membela murid-muridnya yang salah di hadapan hukum Taurat. Muridnya dibiarkan, malah terkesan mereka itu didukung. Mungkin ini mirip-mirip dengan saat pandemi saat ini. Banyak orang itu jadi galak, menegakkan aturan sedemikian rupa ketatnya. Orang melanggar protokol kesehatan disindir, ditegur, dimarahin. Lupa cuci tangan, lupa pakai masker, langsung disewotin. Orang yang masih kumpul-kumpul rapat malah dimusuhin. Tapi Yesus malah justru kok seakan-akan mendukung murid-muridnya yang salah di hadapan hukum Taurat. Nah, berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pernyataan Yesus adalah hendak memindahkan pertanyaan tentang keadaan tangan kepada keadaan hati, seperti yang dia kutip dari perikop Nabi Yesaya hari ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sebenarnya Yesus sedang memberitahu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka itu mungkin memang pandai dalam hal hukum dan tradisi, hebat, dan tidak ada yang mengalahi mereka soal pengetahuan dan wawasan keagamaan mereka. Tapi bagaimana dengan hati mereka? Dan bagaimana dengan ibadah yang mereka persembahkan kepada Tuhan? Apakah sungguh hati mereka terarah kepada Tuhan atau tidak? Padahal semua juga tahu, hanya dari hati manusialah yang akan memancar banyak hal. Hati yang baik akan menjadi saluran rahmat yang luar biasa, menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan dan sesama. Sedangkan hati yang jahat hanya akan menghasilkan kejahatan dan dosa yang merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Yesus ternyata tidak membutuhkan orang yang hebat, pintar, yang terpandang,
seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Yang dibutuhkan Yesus adalah orang yang mau sehati dengannya dan tertuju hidupnya hanya kepadanya. Menjalankan hukum Taurat adalah baik, tetapi Yesus di sini mau mengalihkan perhatian kita kepada kualitas hati kita. Apakah hati kita bersama dengan Tuhan, ataukah hati kita jauh darinya? Apakah hati kita seirama dengannya, atau hati kita hanya maunya seirama dengan dunia? Jadi, ini bukan hanya tentang tangan yang bersih yang dikritik oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi ini tentang hati yang bersih, hati yang selalu tertuju kepadanya, hati yang tahu ketika hatinya kotor, mau dengan rendah hati berjuang membersihkannya. Ketika tahu hatinya penuh dengan luka, mau memberi kesempatan Yesus untuk menyembuhkan. Hati yang tahu di tengah kerapuhannya tetap mau merangkul hati sesamanya agar bisa berjalan bersama-sama menuju kepada Yesus. Pesan Yesus hari ini bisa menjadi pesan ulang tahun yang indah bagi kita semua untuk kita jalani di tahun-tahun berikutnya di paroki ini. Ingat, adonan membuat manusia itu hidup pada kisah penciptaan hanya ada dua: debu tanah dan nafas Allah. Tidak ada adonan dosa di sana, tidak ada kesalahan, tidak ada kepintaran, tidak ada kekayaan, tidak ada ikatan dunia pada kisah penciptaan. Artinya, semuanya itu bukanlah adonan utama pada penciptaan manusia. Dosa tidak ada dalam kisah penciptaan. Kekayaan, kepintaran, kehebatan tidak ada. Hanya adonannya debu tanah dan nafas Allah. Artinya, kalau itu bukan unsur dalam adonan yang menciptakan manusia, kalau manusia punya dosa, berarti dosa bisa diselesaikan dengan pengampunan. Kalau banyak kesombongan, bisa dilebur dengan pertobatan. Punya ikatan-ikatan duniawi dengan kekayaan, jabatan, nama baik, dan gengsi juga bisa dibuang dengan kematian. Adonan kita hanyalah debu tanah dan nafas Allah. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, kita tidak tahu akan menjadi apa gereja kita. Kita tidak tahu akan menjadi apa keluarga kita. Kita tidak tahu akan menjadi apa nanti usaha kita, atau menjadi apa anak-anak kita 20 tahun ke depan. Tapi ini bisa menjadi bekal pondasi yang paling penting untuk kita semua menapaki tahun demi tahun kita semua ke depan. Yaitu apa? Yaitu sebagaimana Yesus hari ini meminta kita semua untuk memiliki hati yang bersih, hati yang tertuju kepadanya. Maka agar bisa terus sehati, yang pertama, sehati dan sejiwalah dengan sesama debu tanah, yaitu sesama kita manusia. Sehati dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan saudara-saudari kita, sehati dengan umat di gereja ini. Meskipun unik-unik, nyebelin, teruslah memperjuangkan kesehatian itu, kesehatian sebagai sesama debu tanah. Yang kedua, sehati dan seiramalah dengan hati Allah yang terus-menerus memberikan nafasnya untuk kita. Yesus datang untuk menyucikan kita, untuk menyembuhkan kita, dan untuk membuat hati kita itu seperti hatinya. Maka selamat ulang tahun kedua untuk paroki kita. Mari kita mengulang kembali kesehatian kita sebagai sesama dan kesatu hatian kita dengan Allah yang selalu setia menganugerahkan nafasnya kepada kita tiada hentinya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita